Welcome ke episode pertama. Yunita ketawa-tawa. Bentar. Welcome ke episode pertama podcast peserta Hamnek kelompok 26. Saya host Bintang Avan Raya. Ada co-host saya. Gue Abigail Sitorus. Ada dua narasumber kita, yaitu Aberson dan Yunita. Coba Yunita duluan deh, yang ngejelasin nama terus fakultas mana. Halo semuanya, nama aku Yunita dari Fakultas Kedokteran. Dan ada Aberson. Lo mana sih lo? Lo fakultas mana sih? Ya, halo. Saya Berson William Gideon Sitompul, saya dari Fakultas Hukum. Nah, kita sekarang nih, jadi ada anak FP, ada anak FH2, sama ada anak kedokteran. Rosternya lumayan lah buat episode pertama, lumayan stack rosternya. Oke, jadi kita topik episode pertama itu kita kan mau ngomongin tentang perasaan iri sama orang-orang yang mempunyai achievement atau skill atau enggak yang penting nggak base secara fisik, yang nggak bisa kita lihat secara fisik. Coba gue mulai curhat duluan dah. Gue jujur aja ya, dulu pas gue masih nyari-nyari sekolah, temen-temen gue pada udah kayak IUP UGM, udah kayak Unpad, UB, Undip. Pada waktu itu sumpah baru gue doang yang kagak dapet sekolah. Jadi gara-gara itu gue kayak yaudah gue masuk ke Atma. Kedapet FH pula. Ya gue bisa lumayan lah FH. Sama gue. Mantap. Iya. Jadi gini, gue pengen tanyain kalau pada, kalau kayak kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang kita nggak bisa lihat secara fisik, baik achievement kayak maupun skill kayak, lo pernah nggak ngerasa iri ke teman mungkin atau mungkin ke anggota keluarga? Coba kita mulai sama si Aberson William Gideon Sitompul. Kalau iri tentang ini kan maksudnya kayak prestasi. Iya. Iri sih pasti pernah ya, tapi nggak spesifik, maksudnya kayak biasa, nggak terlalu iri hati banget gitu, melainkan kayak lebih termotivasi aja gitu. Tapi sebenarnya yang bikin kayak titik jatuhnya saat lu termotivasi dan lu coba sih, kayak lu terinspirasi dong liat temen lu, misalkan lu kuliah, temen lu udah kuliah di PTN yang kayak top 10-nya lah gitu, kayak UI, ITB gitu, let's say. Nah, tapi lu juga pengen tuh kayak gitu, lu ngeliat mereka, wah gue harus kayak mereka gitu. Tapi it turns out lu nggak bisa, bukan yang nggak bisa sih sebenarnya, mungkin ya banyak faktor-faktor penghambat gitu. Tapi kalau misalkan gue simpulin sih, sebenarnya gue nggak pengen. Tapi karena kalau gue pengen banget, gue pasti usahanya tuh bakal jor-joran gitu. Tapi ya kenyataannya selama gue coba hal itu ya gue emang kurang gitu. Ya kalau misalkan insecure terhadap hal-hal yang enggak gue lihat kayak yang tadi ya prestasi, ya lumayan sih gue take it serious gitu kalau misalkan untuk prestasi. Tapi kalau untuk bidang lain gue rada ya gue don't give gitu aja gitu. Lo boleh ngomong dong, give a fuck. Ntar gue sensor juga. Oh oke, sorry. Ya pokoknya gitu, kalau gue sih gitu. Kalau mungkin Junita ada yang mungkin dari pengalaman lo sendiri gitu, atau mungkin bisa lo tambahin? Sama sih, kalau misalkan iri yang kayak gimana-gimana sih enggak. Cuman kalau insecure iya, maksudnya kayak apalagi kalau gue tuh kalau ngeliat teman-teman gue ya, teman-teman yang ada di lingkup gue yang gue kenal benar-benar dekat gitu, yang kayak mereka udah lebih dari gue, kayak I'm happy buat mereka gitu kan. Tapi kayak kayaknya gue agak malu gitu, kayak gue juga mau loh di posisi itu gitu. Kayak tapi gue nggak ada di posisi itu, kayak gitu sih kalau gue. Mungkin Abigail, co-host kita, mungkin lo punya pengalaman sendiri akan gitu? Itu mungkin tadi udah Minum co-host, jangan lupa minum. itu bakal dibahas di episode 2 atau 3 tadi, nanti ya. Nanti. Ya nanti. Spoiler. Ya tapi kalau kita ngomongin hal-hal kayak semacam kan ya, sukses dalam definisi itu kan setiap orang pasti berbeda kan. Emang itu definisi orang yang pasti orang kayak kenal akan sukses. Gue pengen tanya, sukses menurut lo pada itu apaan? Gue mulai dari Yunita dulu deh.
Sukses gue kayak simple ya. Sukses menurut gue waktu di saat gue bisa apa yang jadi mimpi-mimpi gue tuh bisa gue dapet, tapi gue nggak ngejatuhin orang lain gitu. Gue Oh, sesimpel itu. That's nice. nice. Kalau William? Ya kalau sukses, nih gue ya Iya. versi gue. Punya law firm atau kerja di enggak harus punya sih, harus punya, tapi klien-klien gue tuh udah Ya mantap. Oh iya dong. agak lah. Sukses nih ya, kalau bagi gue sih sebenarnya ya yang kayak gue bilang, sempat bilang ke kalian juga ya, kayak settle gitu dalam apa namanya aspek ya sosial, ekonomi sih, itu dua itu yang paling penting, itu kayak menggambarkan itu sukses bagi gue ya itu. Ya kayak tadi Yunita itu perasaan apa ya? Perasaan udah cita-citanya udah dapet, terus juga nggak menjatuhin orang lain, itu noble banget, itu ceritanya keren. Ya si William juga bilang settle, udah bisa bilang stabil lah ya Will. Iya, Ya udah stabil gitu. stabil gitu. Kestabilan kayak Gaby, menurut lo sukses itu apaan? Menurut gue sukses ya sama sih, paling nggak kayak yang dibilang sama Alberson atau sama Yunita. Kalau sukses itu ya dimana kita udah nge-achieve sesuatu, apalagi admirable banget ya yang Yunita bilang ya, kita Iya. nge-achieve sesuatu tanpa menjatuhkan orang, stabil gitu. Iya, saya kayak jarang-jarang ya kayak definisi sukses menurut orang lain kan emang beda-beda orang. Ada yang bilang kebahagiaan, ada yang bla bla jawaban mainstream kayak gitu. Tapi Iya. jarang nih, sorry, jarang loh orang ngomong kayak dengan tidak menjatuhkan orang lain dalam proses itu. Jarang-jarang gitu. jawab kayak gitu. Em, Kemarin kita sempat minta Diandra, host narasumber kita dalam episode 2. Dan dia juga kebetulan masuk tim Google Form kan, Gap. Yes. Kemarin kita minta mereka untuk ngebuat Google Form yang kita sebar-sebarin, Yang kita jadiin survei jadiin gitu. survei. Sekarang gue mau baca-bacain beberapa jawaban-jawaban dari hasil Google Form itu. Kayak pertanyaan pertama kita minta kayak tanyain apa artinya perasaan insecurity. Mungkin sebelum gue baca-bacain jawaban dari Google Form, gue pengen narasumber. Untuk lo sendiri, insecurity itu apaan? William coba. Ya, insecurity kalau menurut gue di saat ada ketimpangan lah ibaratnya dalam lingkup pergaulan lo atau lingkup sosial lo, misalkan kayak dalam artian tuh ketimpangan dalam pekerjaan atau kuliahan gitu. Ya kayak gue gitu, contohnya misalkan teman-teman gue udah ada yang kerja dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, sih kayak di saat gue ketemu dan kayak apa namanya ya nongkrong lah, saya kayak lagi nongkrongnya kebetulan. Nah, terus mereka udah ngobrolin tentang sih kayak udah seputar dunia pekerjaan gitu, sementara gue masih stuck di kuliah gitu. Nah itu insecure, jadi kayak gue ngeliat dia dan gue merasa rendah gitu terhadap diri gue ya, kayak gitu sih contohnya. Tapi itu kadang doang sih, kalau misalkan lagi emang terpuruk kayak atau emang lagi having a bad day, nah jadi gue kadang itu happen ya gitu ya. Kalau gue sih gitu. Jadi perasaan lo jadi merasa rendah dari orang lain gitu kan? Ya, Merasa ya lebih tapi kurang. Rasa ya inferior kan. maksudnya kayak udah sekian, mungkin udah berapa kali juga kayak gitu ya, tapi capek gitu lama-lama kalau misalkan gue harus di lingkungan yang ternyata berbeda jauh gitu loh. So, kalau misalkan lu nggak mau merasa diri lu rendah, ya lu harus bisa cepet-cepet catch up ke mereka gitu loh. Jadi jangan jangan lu larut gitu sama, aduh gue ternyata gue segini doang gitu, gara-gara lu udah ngeliat temen lu yang udah lebih tinggi lah istilahnya kayak gitu ya. Itu salah gitu, kayak sayang waktu. Instead of lu ngelakuin itu, kenapa nggak lu kejar gitu, lu cepet-cepet lulus dan lain-lain aja gitu. Jadi jangan menghambat lu dari lulus, maksudnya kayak lama-lamain lulus kan ngapain gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Yunita, Insecure menurut gue ya, gue tuh kayak punya dua pandangan gitu tentang insecure. Yang pertama tuh kayak menurut buat diri gue sendiri ya. Kalau yang pertama tuh kayak gue ngerasa gue rendah, gue ngerasa ngebandingin diri gue dengan orang lain di saat gue tuh belum dapet apa yang orang lain udah dapet, terus kayak gue minder buat berhubungan sama mereka gitu. Tapi di sisi lain gue menganggap insecure itu sebagai satu sinyal yang dikasih tahu ke gue kalau gue tuh harus maju lebih lagi.
dengan membandingkan diri gue kepada orang lain. Kalau menurut gue kayak gitu. Iya, emang interesting sih jawaban-jawaban mereka. Kayak yang satu bilang kalau perasaan insecure itu perasaan kekurangan kita dari orang lain terhadap orang lain, itu ngikutin kayak kita membandingkan ke orang lain. Iya. Tadi juga jawaban Yunita. Kalau lo sendiri Gap, gimana Gap? Eh, ini udah ini kayaknya sudah dijawab, spoiler alert, udah bakal dijawab di episode 2 dan Udah 3 jawab aja lagi, lagi. jawab aja lagi, jawab aja lagi. Tapi yang pasti gue juga setuju banget sama Yunita sama William, apalagi di mana pokoknya yang diibaratkan kalau insecure itu eh, dijadikan suatu acuan lah, dijadikan suatu sinyal buat diri kita kayak untuk terus maju. Itu paling pokoknya bakal di highlight banget. Oke, jadi sekarang kita akan nge-break dari kita mikir-mikir mulu. Gua akan ngebacain jawaban-jawaban dari Google Form. Oke, ada yang jawab kalau insecurity menurut saya adalah keminderan yang dialami oleh masa-masa remaja hingga dewasa mengenai hal-hal yang ia tidak punya. Ada komentar dari narasumber kita mungkin? Oke. Insecurity adalah perasaan ketika diri sendiri merasa cemas akan dirinya sendiri yang tidak bisa memenuhi ekspektasi yang dibikin oleh diri sendiri. Jadi kayak gue harus top 1 dalam kayak lomba apa gitu. Terus lo ternyata nggak dapet. Terus lo merasa insecure terhadap diri lo sendiri. Tapi itu kayaknya menurut gue kalau lo kayak gitu itu lebih kayak mengecewakan diri sendiri kan sih. Itu emang termasuk insecure nggak? Menurut gue sorry ya kalau gue nyelak, tapi menurut gue itu gue nggak tahu itu harus dibilang insecurity atau bukan, tapi balik lagi sih ke arti dari insecurity sendiri. Insecurity sendiri itu kan kalau coba lu terjemahin itu ke dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak aman gitu, merasa tidak aman kan. Anak psikolog, Dan anak psikolog. ya nggak, itu umum ya. Itu umum ya, mohon maaf nih. Terus juga di saat lu merasa nggak aman sama diri lu sendiri, mungkin itu udah termasuk yang namanya insecure Iya. gitu. Di saat ekspektasi lu itu tidak sesuai sama kenyataan, itu tuh pasti kayak bakal bikin ngedown banget, yang dimana kayak kok gue nggak bisa sih, padahal lu udah ngira lu bisa gitu. Terus kayak tiba-tiba tuh kayak kok ini sih kayak gitu. Jadi mungkin kalau ditanya apakah itu insekuritas, ada kemungkinan itu adalah sebuah insecuritas, tapi terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Mungkin narasumber kita bisa ditambahin atau mungkin ada pendapat sendiri yang beda akan insecurity itu apa? Menurut gue itu termasuk insecure ya. Tapi ada satu insecure yang kayak bisa timbul kalau kita tuh nggak bisa menuhin ekspektasi orang. Orang punya ekspektasi tinggi sama kita, terus kita nggak bisa mencapai ekspektasi orang itu kan. Otomatis kayak kita langsung kayak, kok gue nggak bisa. Nah itu menimbulkan rasa yang nggak aman di dalam diri kita. Nah kadang-kadang itu yang berdampak lebih nggak sih ke dalam diri kita dibanding ekspektasi kita yang nggak nyampe itu. Lu jatuhnya kayak gitu, lu bisa overwhelm banget loh kalau udah dikasih yang namanya ekspektasi lebih ke lu. Orang lihat lu kayak sebagai sesuatu yang lebih itu tuh, dan ternyata lu nggak bisa untuk memenuhin itu rasa overwhelmnya, rasa nya itu dapat banget, wow banget gitu. Ini kayaknya William punya cerita atau apa gitu, sesuatu yang di sharingin. Dan Yunita sama Bigel tuh kalau apa ya, kadang gue cuek gitu sama diri gue sendiri. Gue bener-bener kayak udah gitu, nggak pernah apa ya sih, kayak semengkawat temen gue udah khawatir gitu sama gue, yang ngeliat gue aja udah kayak aduh ini orang kayak kenapa sih gitu. Tapi gue kayak bener-bener gue nggak merasa apa ya, gue aman aja gitu. Nah tapi di saat kayak misalnya kayak orang tua kayak tiba-tiba ngomong gitu, gue punya ekspektasi tinggi gitu. Kalau misalkan apa ya, kayak ngerti lah ya kan, kayak lu bisa gitu, kalau misalnya gue kuliah di sini lu bisa tanggung jawab dan lain-lain. Tapi pas udah enggak, apa ternyata kayak lu nggak bisa tanggung jawab, wah itu kepukul banget asli. Kepukul banget. But dibanding lu sendiri ya, kalau misalkan kayak apa namanya, orang yang berekspektasi terhadap lu tuh, wah. Dan kalau nggak terjadi ya, itu wah itu beda sih. Ya, ngomongin ekspektasi, kayak ekspektasi kan transisi emang hebat banget transisinya.
Kalau kita ngomongin ekspektasi, itu kata yang sangat berbobot ya, bisa dibilang ya, berbobot banget buat mayoritas orang. Apalagi di umur-umur kita sekarang, di umur-umur produktif kita sekarang kayak gini. Kita diekspektasi mungkin ntar oleh mertua, atau mungkin ntar kita diekspektasiin oleh ya keluarga kita sendiri, atau mungkin kalau kita udah punya pacar atau apa, ekspektasi dia akan kita apa. Gue juga penasaran sama lo pada. Mungkin lo pada pernah ya, ini bisa kapan aja lo diekspektasiin untuk ngelakuin sesuatu mungkin oleh kerabat atau mungkin oleh teman atau apa, coba ada personal story nggak? Coba kita mulai dari Yunita dulu deh. Mungkin kalau misalkan dari papa mama gue ya, maksudnya papa mama gue tuh bukan tipe yang kayak, oh kamu harus kayak gini, kamu harus gini. Maksudnya dari zaman gue sekolah gitu, papa mama gue nggak pernah nuntut nilai kamu harus bagus. Yang penting lu naik kelas aja deh, gue udah syukur kayak gitu kan. Nice. Nah, cuman pas masuk sekolah ini, SMA ini kayak guru-guru ini lumayan kenal gue, maksudnya lumayan bisa lah dalam mata pelajaran. Nah, pas kelas 3 ini kayak mereka punya ekspektasi nih, oh Yunita bakal jadi dokter di PTN. Nah, berekspektasi, Yunita mau apa? Mau universitas ini gitu kan. Boleh sebut gak sih? Gak usah kayaknya. Sebut aja, biarin aja, sebut aja. Kayak kalau soal ditanya, Yunita mau masuk mana? Mau masuk UGM gitu kan. Oh ya pasti dapat lah Yunita kedokteran UGM. Terus kayak mereka udah naruh ekspektasi gede banget nih di gua kan. Terus ternyata kemarin pas daftar kayak si guru BK ini tuh udah mulai nanya, lolos mana? Oh belum ada yang lolos katanya. Terus mau gimana? Coba aja gap year yuk, tahun depan pasti lolos. Kalau misalkan nggak lolos, kayak bener-bener berekspektasi sama gue. Terus abis itu kayak gue ngasih kayak, kan kita harus ngasih berkas kita masuk mana kan. Terus kayak gue masuk kedokteran di Atma, gue bilang kayak gitu. Ya sayang banget ya masuk Atma katanya. Padahal kan bisa lebih lagi kayak gitu. Nah di situ gue langsung kayak ngerasa, oh kayak gue gagal ya. Maksudnya kayak di pandangan orang tuh kayak gue segagal itu lah. Maka langsung kayak sempet gue down gitu kayak. Makanya gue sempet kepikiran apa gue harus gap year ya, apa kayak harus ngulang lagi buat nyoba lagi, apakah gue tuh kurang belajar kemarin atau gue nggak maksimal atau apa kayak gitu sih. Bentar, itu gila loh. Itu kayak motivasi nih. Pertama-tama props buat Yunita. Soalnya kan apa ya, bobot kayak gitu, ekspektasi, apalagi ekspektasi guru yang tugasnya membuat ngajarin kita, yang itu ekspektasi itu pasti terasa banget ya Yunita kalau di pundak lo. Ya coba William, ekspektasi mungkin dari siapa aja. Ya kalau misalkan keep it real aja gitu ya, tapi ekspektasi yang gue anggap tuh cuma dari orang tua gue doang gitu. Kalau orang-orang lain selain orang tua gue mau bilang apa itu sih kayak gue nggak anggap, karena mereka cuma bisa ngomong gitu, ngerti gak sih maksud gue? Iya mereka nggak bakal nolong lu apapun sih, kayak mereka juga punya urusan sendiri gitu kan. Jadi emang ya begitu aja siklusnya. Kayak gue juga nggak ada hak kos sebenarnya kalau misalnya untuk kayak komplain temen gue nih kayak gini-gini kurang support gue, ya emang nggak harus gitu. Nah tapi kalau misalkan gue sih ekspektasi ya dari orang tua aja sebenarnya, dan itu harus gue perjuangin gitu loh. Kalau misalnya kayak stake-nya itu kayak di saat berhasil atau enggak aja gitu. Tapi kalau enggak tuh udahlah. Iya terasa banget. Kalau kalau ngomong sendiri tentang kayak lomba-lomba kayak gitu, kayak gue mulai ikut-ikutin lomba bahasa Inggris bla 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 apa-apa, emak gue pasti kayak juara 1, nggak boleh juara 2 ya, juara 1 gitu. Tapi masalahnya menurut gue sih kalau kayak desakan kayak gitu menurut gue juga perlu, tapi mungkin untuk beberapa orang doang, kan nggak mungkin semua orang bisa dapet level mentalitas kompetitif gitu. Jadi kayak menurut gue, oke, mungkin gue nge-skip dulu ya jawaban Gaby dulu ya, sebentar dulu Gab, gue pengen nanya dulu ke narasumber kita, perlukah pressure dalam hidup kita? Perlukah pressure? Mungkin Junita jawab dulu. Perlu sih menurut gue. Kalau misalkan nggak ada pressure itu kayak kita nggak akan tumbuh, kita nggak akan berkembang, maksudnya kita nggak akan mengimprove diri kita lebih baik gitu. Mungkin yang tadi gue bilang kayak mungkin mama papa gue tuh nggak berekspektasi gue harus kayak gimana, tapi gue yakin mereka punya harapan sama gue gitu. Kayak setidaknya lu nggak jadi orang gagal gitu kan.
kayak gitu ya. Itu ya pressure kecil, terus kayak teman-teman lu, orang-orang yang di sekeliling lu, tekanan-tekanan. Kadang-kadang omongan orang gitu yang bikin kayak, oh gue harus buktiin sama nih orang kalau gue tuh bisa gitu. William mungkin kayaknya lu kan dari tadi pengen ngomong dah, Will. William sangat Tadi semangat. pertanyaannya boleh diulang lagi, sorry banget nih. Sorry banget. Pertanyaan gue, perlukah pressure ada dalam Oh, hidup kita? pressure ya. Jujur sih perlu. Jadi sih kayak di saat lu nggak merasakan ada pressure gitu terhadap lu, ya lu bakal merasa aman-aman aja gitu, ngerti gak sih? Di comfort Tapi zone. nah iya terus kayak ya bro, ya udah nyaman aja gitu, gue udah gak kenapa-napa kok gitu, gue gak perlu ngapa-ngapain gitu. Nah tapi kalau misalkan ada pressure itu lu bisa kayak ibaratnya upgrade lah secara individu gitu loh. Ya kalau menurut gue pressure tuh penting banget sih. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi titik sadar lu juga gitu loh. Kayak gitu. Gue pengen... Oke, mungkin Gaby. Dari tadi gue nge-skip jawaban lo mulu, Gab. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi mungkin gue pengen berpendapat lah ya kalau yang dengan pressure itu. Pressure is a must, tapi too much of it bakal bikin one Kayak telurnya pecah. Ya. iya. Jadi pressure is a must tapi jangan terlalu banyak kayak gitu. Mungkin kalau dari personal experience kayak ya udah ini deh pressure perkuliahan, pressure menjadi seorang maba itu tuh wow banget kan. Apalagi kayak harus bertransisi yang tadinya lu kagak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba lu harus wah banget gitu. Itu kan yang tadinya lu nganggur terus tiba-tiba lu ngapa-ngapain, terus habis itu kayak yang tadinya lu nggak tahu siapa-siapa dan lu harus tiba-tiba lu harus tahu siapa-siapa gitu. Karena kalau nggak lu nggak bakal bisa survive. Itu udah termasuk sebuah pressure ya kan. Nah, dari situ gue bener-bener belajar nih di sini nih kayak kalau gue nggak di pressure kayak gitu, gue nggak bakal berkembang. Kalau gue nggak di pressure kayak gitu, gue nggak bakal berinteraksi sama lo semua. Kalau gue nggak dikasih pressure kayak gitu, mungkin tugas-tugas gue semua akan terbengkalai sampai sekarang. Kayak gitu. Itu sih. Masih sedikit ngomongin lagi tentang pressure. Kayaknya apapun yang ada kata-kata terlalu itu kayak emang jelek ya. Iya betul. Pasti. Sama sumpah gue lupa pengen ngomong apaan, tiba-tiba ngeblank otak gue. Oh iya, Ya bisa ya. sekarang gue baru inget, sorry. Kalau kita ngomongin kayak tadi si Gaby ngomong pressure jadi maba, salah nggak sih kalau gue ngomong kalau jadi pressure sebagai maba universitas swasta itu sedikit lebih gede daripada jadi universitas negeri? Apa itu benar atau enggak? Ya. Ya, ini mungkin sedikit biased ya jawabannya, soalnya gunanya kok anak-anak swasta semua. Tapi mungkin si William deh, coba lo bisa jawab gak? Kalau menurut lo sendiri, ya. Gue don't mind sih kalau untuk kayak gitu ya, tapi ya kalau misalkan in real life itu setahu gue di dunia setelah kuliah, which kayak itu di dunia pekerjaan, ya mereka yang negeri, ini gue nggak maksud menyinggung atau apa-apa ya. Gak maksud menyinggung, maaf bro. Nah, Ini ini enggak. mereka punya privilege lebih gitu, dalam artian mereka lebih dilirik dan lain-lain. Tapi sebagai anak swasta, ya jangan kayak insecure gitu atau kayak take that as a pressure, karena ya emang persaingan tuh gitu lu harus bisa berhadapan sama orang-orang yang lebih hebat kan. Nah, Persaingan ya jadi persaingan. sebagai anak swasta yang nggak punya privilege seperti mereka, nah kita harus bisa lebih hebat sih kalau menurut gua kayak gitu ya. Jadi kayak at least lu bisa di atas rata-rata lah gitu untuk anak swasta ya, kayak gitu sih menurut gua. Nggak setuju banget. Yunita? Gue setuju sih sama William ya. Jujur waktu awal masuk swasta di sini kayak itu gue lumayan tertekan. Kayak aduh gimana ini, kayak aduh PTN ngebandingin. Terus kayak gue ada share sama temen gue dan dia di PTN. Dia bilang kayak PTN juga nggak bagus-bagus banget kok. Kalau kamu bisa jadi wah di swasta yang kayak William bilang, kamu bakal bisa bersaing sama mereka di luar. Mereka tuh cuma menang dapat nama, kayak istilah kasarnya kayak gitu ya, maaf, bukan menyinggung lagi. Gak ngomong gitu. Enggak kok, enggak semua Enggak, swasta. santai, Ini santai. untuk meluruskan aja semua Klarifikasi. perguruan Ini tinggi itu bagus. Iya. Maksudnya ini dari cara, maksudnya ini gue berbagi apa yang gue obrolin sama temen gue gitu loh. Dari kayak gitu, maksudnya kayak
maksudnya kita akan sama aja nih, swasta sama negeri, kayak kalian sama-sama sekolah, sama-sama belajar di situ, sama-sama dapat ilmu, berproses. Cuman mungkin pas keluar bakal lebih banyak tekanan mungkin di anak swasta, karena ya biasanya kan kalau misalkan kayak daftar kayak oh anak UI, oh anak apa, anak mana, kayak gitu kan. Mungkin kita harus kayak bersaingnya lebih yang kayak lebih make kepala kita gitu. Aku salah ngomong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa, santai kok, Menarik, santai, menarik. santai. Ini bukan untuk menyinggung ya, maaf untuk para anak PTN, ini bukan untuk menyinggung. Ini emang curhatan dari anak swasta. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi moving on dari itu, gue pengen ngebaca-bacain jawaban-jawaban lagi dari Google Form yang kemarin yang kita sebarin. Sekarang topiknya itu tentang yang jawab ini hal apa yang dari mereka itu yang mereka ngerasa insecure. Ada jawaban dari nggak tahu dari siapa. Dalam hal pencapaian. Banyak dari teman sebaya saya yang saya rasa lebih handal ditimbang saya dalam pencapaian mereka dan dalam hal akademik. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang membuat saya resah. Ada juga yang ngejawab kalau mereka itu merasa ya iri lah. Pas mereka tahu bahwa teman-teman mereka yang umuran semereka itu udah bisa ngenafkain orang tua gitu. Udah atau apa ya, atau temen gue juga udah ada yang nikah juga. Kalau kita ngomongin kayak gitu, hal apa yang membuat lo pada sendiri itu insecure tentang hal diri lo sendiri? It's okay kalau pada nggak mau bicarain atau apa, nggak apa, bisa di skip. Mungkin gue duluan deh kayak gitu. Gue dari dulu itu selalu, kalau kita ngomongin pencapaian ya, kalau kita ngomong pencapaian, jujur aja dari dulu, dari gue kayak SD, TK gitu, gue bukan tipe orang yang pinter. Justru gue kayak udah ketahuan banget kalau gue tipe orang yang bego ya, kayak udah ketahuan banget. Enggak. Tapi gak ada kayak Enggak. dari gue itu, gue pas kelas 3 pas kelas 4 hampir nggak naik kelas. Gue hampir nggak naik kelas. Tapi gara-gara kena surat, gue bisa naik kelas gitu. Jadi kayak hal-hal itu yang malahan ini hal-hal yang gue pakai menjadi kayak fuel buat gue, jadi kayak gue harus semangat, gue harus benar-benar gue nggak mau kalah sama orang lain gitu. Jadi semenjak hal itu gue apa ya, dan juga pas gue lulus SD, gue ke SMP yang cukup jelek. Masalahnya yang bikin gue tambah kesel sama diri gue sendiri, yang bikin gue tambah insecure sama diri gue sendiri, pas gue kelas 8 gue pindah ke SMP yang lebih bagus, yang cukup terkenal gitu. Jadi kayak rasanya itu kayak gue dikasih pity sama orang tua gue, kayak dikasihanin, jadi gue dikasih gitu kan. Ya, siapa sih yang nggak ngerasa pengen seharusnya gue dapat ini dari gue sendiri gitu, kayak di independen gitu. Jadi kayak semenjak itu gue ngerasa kayak gue harus step up game gue untuk jadi bagus gitu. Kalau itu dari gue sendiri, jadi kayak emang kalau ngomongin hal insecure yang gue insecure tentang diri gue sendiri, ya pasti otak gue gitu. Mungkin biar fair kita William dulu. Hal yang gue insecure Ya, apa ya? pasti Ya, adalah kalau satu lah. ada, ya yakin gue sih kayak gue insecure kalau misalkan gue yang paling apa ya, berarti the weakest lah gitu dari lingkungan gue gitu. Itu gue insecure tuh dalam artian prestasi ya, tapi nggak yang lifestyle gitu-gitu, gue nggak peduli sih jujur, kayak udah gitu. Tapi kalau misalkan mereka udah bilang kayak contoh nih, temen lu ngomong, gue udah berusaha di sini, atau gue udah kerja di sini. Nah itu yang kayak gue mukul gue banget lah gitu, dan gue bakal serius gitu. Tapi balik lagi ya, gue kayak gitu cuman waktu itu doang gitu. Tapi kalau misalkan untuk besoknya itu udah berubah gitu, jadi kayak gue nggak bakal take it itu udah beda. Kayak misalkan awal-awal mungkin gue kayak aduh gue jadi ngedown dan lain, tapi untuk kedepannya ya udah gue take it as a fuel gitu loh, buat kayak berjuang buat diri sendiri gitu. Mungkin Yunita. Kalau gue sama sih, paling prestasi. Maksudnya kayak di saat gue ngeliat orang lain tuh udah di posisi yang lebih tinggi dari gue, udah achieve sesuatu, bahkan dengan mungkin yang
effortnya tuh kayak kita barengan nih. Walaupun gue nggak bisa ngitung secara bener-bener effort dia segede apa, cuman kayak ya gue rasa effort kita tuh sama gitu. Tapi dia achieve sesuatu yang lebih besar dari apa yang gue dapat gitu kan. Kayak itu gue insecure sih. Tapi hal kecil yang paling gue insecure sampai sekarang itu yang susah adalah gue tuh kan susah banget berkomunikasi sama orang. Terutama tuh lewat chat. Jadi kalau orang chat sama gue tuh bakal aneh banget. Nah itu tuh gue insecure banget setiap ngechat sama orang. Kayak gue selalu kayak, apalagi orang baru kayak, ini gue udah ngomong udah bener belum ya? Sampai kayak gue screenshot terus Oh gue kirim ke iya, temen gue. Ini gue cara iya. gue ngomong udah bener belum ya? Kayak gitu. Itu gue kacau banget sih sampai sekarang masih kayak susah banget. Sama sih, tapi kalau gue, kalau kita ngomongin ngechat kayak gitu sebentar, gue kalau ngechat sama orang baru yang gue baru kenal, gue sopan banget. Tapi lama kelamaan gue mulai kayak nge-spill gue orangnya kayak gimana. Mungkin William bisa ngetestimoni gue kayak gimana. Tapi ya, kalau gue kayak gitu, gue lama kelamaan sedikit kayak mulai ngasih-ngasih bahasa-bahasa gue sendiri gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Gaby, hal yang lu Hmm. sendiri insecure Hal tentang. yang gue insecure. Kalau misalnya lu pada dari tadi tuh ngomongin tentang achievement di bidang pendidikan, mungkin gue ini orangnya biasa-biasa aja ya, sumpah demi apapun. Kayak Wah, otak gue juga average itu. Lo harus tahu itu, gila. Gue tidak pintar tapi tidak bodoh juga sebenarnya. Nah, mungkin ini akan balik ke topik pressure kita kali ya, yang dimana gue oke tuh kadang host. enggak host. Ini sedikit sharing aja gue. Kayak gue tuh pas eh, SM, SMA lah ya, pas SMA, nggak ngerti kenapa, ada aja guru yang bakal manggil gue kayak, nih, waktu itu gue inget banget, tiba-tiba gue dipanggil sama dia, terus kayak dibilang, kamu ikut lomba debat ya? Kayak gitu. Dan gue kayak, what? Apa nih? Gue bener-bener kagak tahu. Yang gue paham di situ, gue cuma bisa bahasa Inggris doang. Gue kagak bisa ngapa-ngapain selain bahasa Inggris doang. Gue kagak paham apa yang namanya debat. Gue kagak tahu apa-apa. Kan lu anggota debat nih, Bin, ya kan? Pede aja boy. Ya kan, gue kagak paham-paham nih yang namanya speaker satu lah, speaker dua, speaker tiga, apa gitu-gitu gue kagak paham tuh waktu itu. Ya, tapi dengan sedikit ituan lah ya. Nah, di situ tuh gue sempat merasa insecure dengan orang-orang yang ada di sekitar gue yang udah lebih apa ya, yang udah lebih paham gitu, yang udah lebih kayak ngerti tentang Suatu topik. eh, ya topik debat ini atau apa gitu-gitu. Gue kan juga orangnya agak lola ya, Bang. Apa yang harus gue lakukan nih kayak gitu. Dan di saat orang-orang di sekitar gue kayak pada langsung gercep set 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 set, gue cuma bisa kayak itu gue merasa kecil banget asli. Tapi ya dari situ pressure-nya ngedorong gue untuk kayak, oh oke, kalau gitu untuk catch up ke mereka, untuk gue bisa melakukan hal ini demi demi guru gue juga yang sudah berekspektasi dengan gue, ya mau nggak mau gue harus bisa. Dan ya udah, puji Tuhan dari situ gue dapat sedikit knowledge-nya lah tentang apa itu debat gitu-gitu. Tapi kan emang kalau kayak jujur aja kalau kita dengerin lo ngomong lu emang cukup bagus. Oke. Kita sekarang apa ya? Mungkin Gaby punya pertanyaan buat narasumber-narasumber kita. Selagi Apa gue ya? mencari. Oh, em, kayak atau enggak gini deh, pertanyaannya tuh, kalau misalnya lu pada ngelihat orang di orang sekitar atau teman-teman lu atau orang-orang di media sosial melakukan suatu hal gitu, yang kayak misalnya nih, lu lihat mereka di SG belajar, terus mereka nih misalnya orang-orang yang apa ya, yang bisa dibilang tuh udah meng-achieve goal mereka gitu. Terus lu lihat nih, mereka tuh lagi belajar gitu. Mereka lagi ambis-ambisnya gitu. Lu tuh kadang suka mikir gak kayak, gue pengen kayak gini deh, tapi gue nggak bisa gitu. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Atau enggak lu kayak tiba-tiba lu merasa kecil, lu merasa insecure ngelihat mereka kayak lagi ambis kayak gitu. Mungkin ada sedikit cerita-cerita dari itu. Siapa duluan nih? William mungkin mau?
Ya kalau misalkan tadi kayak ngeliat snapgram temen lu pada belajar gitu kan, pusing juga kadang gitu, terutama ya apalagi kalau misalkan lu ngeliat itu, ya lu lagi ngapa-ngapain berarti dong, iya gak sih? Hmm. Ya itu kayak kalau bagi gue ya, gue ngeliat kayak anjir, gue nggak produktif banget gitu loh. Temen-temen gue pada ngupdate lagi belajar, gue ngupdate, ya sebenarnya gue nggak ngupdate sih, tapi gue liat gue nggak lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya di situ gue merasa insecure juga gitu, tapi ya kan beda-beda ya tiap orang ya. Misalkan kayak emang kebetulan gue udah belajar dari kemarin-kemarin, jadi kebetulan hari ini gue emang gak ada yang gue pelajarin, ya kenapa lu harus insecure gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak belajar sama sekali, lu ngeliat itu, harusnya anda sadar, anda nggak boleh Astaga. terus. Ini gue pun kapan kayak lagi mau ngapain kayak gitu. Kembali kayak Iya, khotbah. Ini gue kayak gitu loh. Ya, ini lagi negur siapa nih? insecure boleh, tapi jangan di apa ya, jangan dibawa terlalu serius itu sih. Jadi motivasi aja udah, intinya itu aja. Asik, asik. Kalau kalau gue ya sih, kayak gue pernah sih insecure gitu, gue lagi nggak ngapa-ngapain sih, kayak main HP, menyokap gue lewat buka pintu gitu, Ah, Iya itu kok juga kamu tuh. belajar? Iya. eh Keringet dingin. langsung buka buku gue. Eh. Ya maksud gue, ya kalau misalnya nyokap bokap yang ngomong sih itu lebih ini ya, gue entah kenapa itu mereka, khusus mereka berdua doang gitu. Tapi kalau misalkan yang lain ya, nah ya nggak terlalu segitulah dampaknya gitu, walau kadang bisa membuat gue merasakan insecurity juga gitu. Kalau gue sih begitu. Nice. Ini tuh. Sama sih, maksudnya kayak insecure kalau ngeliat orang kayak gitu, apalagi yang kayak sekarang nih ya, gue liat-liat di FK itu kayak banyak banget anak ambis yang kayak setiap kelas, Iya. dokter saya mau tanya, langsung kayak, yes. oh, mereka bisa nanya, gue aja belum ngerti materinya, mereka udah nanya gitu kan. Terus abis itu kayak kita lagi belajar buat end block lah, terus belajar terus ada yang update story apa segala macem. Itu sampai ke halaman-halamannya gue lihat kayak, kok mereka udah nyampe halaman gitu, gue belum nyampe, kayak kok gue kecil banget, kok mereka udah jam segini udah nyampe segitu, kok gue belum. Itu sih gue kacau banget kayak gitu. Oh, butuh gue nggak? Boleh silakan Albin kalau mau bercerita. Ya, kalau gue sendiri sih, kalau kayak ngeliat teman-teman gue yang ambis, saya gue punya lah ya teman-teman ambis yang kayak mungkin ini bukan cuman ambis dalam pertanyaan, atau mungkin bukan cuman ambis dalam ngerjain tugas, ada juga yang ambis dalam organisasi. Teman-teman gue banyak banget, ada yang kayak ikut-ikut yang Google itu, yang ada juga yang ikut ISEC yang internasional, dan juga bla bla bla. Pas gue ngeliat teman-teman gue gitu, gue pasti ngerasa kecil lah. Gue kayak pasti ngerasa, gue dari tadi main game doang dari tadi, atau lagi atau nonton film atau apaan gitu. Tapi gue nggak, tapi gue sendiri paham, karena dalam dalam lingkungan gue sendiri, kalau gue gini, gue kalau cukup passionate, gue bakal kerahin semua semua blood sweat and tears gue ke dalam ini gitu. Dan hukum gue, ya gue cukup passion sih, jadi gue nggak ngerasa guilty banget bahwa gue tuh kurang apa ya, kurang ambis atau apa, soalnya gue tahu gue bakal ambis ntar gitu. Kalau gue sih gitu, kalau gue sih Nice, nice, kalau gue kayak nice. gitu. Tapi kalau nih, kalau gitu, kalau lo sendiri gimana, Get? Kalau lo sendiri kan lo yang nanya, lo Gue pasti ada jawaban lah. nggak sih, sebenarnya gue nanya doang. Nggak. Emang jujur ya, gue kan kalau di Instagram itu eh, yang first doang ya, yang banyak nge-follow orang-orang kampus gitu. Jadi gue nggak terlalu ngikutin kehidupan college life mereka gitu, yang dimana mereka ngamis atau apa gitu-gitu gue kurang ngikutin. Tapi gue aktifnya di second, dan di second gue ini banyak teman-teman SMA, SMP gitu, dan nggak sedikit dari mereka yang eh, tiap hari tuh SG-nya kalau nggak mereka lagi Zoom meet, mereka lagi ngerjain laporan, mereka ada yang udah, yang sekarang aja tuh udah lagi jadi panitia suatu acara. Dan itu tuh gue di situ jujur ini gue belum ikut Ormawa atau UKM sama sekali. Waktu itu gue daftar UKM, tapi gue cuma bisa nyampe wawancara, abis itu udah kagak. Hmm.
Jadi sekarang gue bisa semester 1 ini gue tanpa UKM dan Ormawa dulu, jadi baru tahun depan. Itu udah berasa banget sih gue kalau ngeliat orang-orang tuh yang kiranya posting-posting Twibbon gitu-gitu. Cuman ya udah di situ gue balik lagi ke diri gue sendiri. Gue mikir kayak ya udah, there's nothing to rush. Gue tahu kapabilitas gue di mana dan pasti akan ada saatnya gue akan kayak begitu. Asalkan gue usaha kayak gitu. Itu sih. Yang penting just believe in yourself. Lo Iya. lo bakal ngelakuin hal itu kan. Iya. Ya, waktu itu omongannya siapa ya? Fake it till you make it. Lu Oh, kayaknya omongan Guardian kita itu Kak Sekar. omongannya apa ya? Shout out ke Kak Sekar. Till you make it. Iya. Shout out ke Kak Itu Veronica Sekar. pokoknya Shout out. omongan-omongan Kak Sekar itu selalu udah di sini gue nih. Atau enggak omongan pede aja. Siapa tuh Will? Pede aja. Ya oke. Moving on, atau mungkin lo punya ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada topik yang lo mau bahas lagi kan? Nah, mungkin boleh kita move on dulu kali ya. Kita move on. Kita sekarang karena kita sedikit terjerat dengan waktu, Oh. kita akan move on ke topik kita yang ketiga, yaitu cara-cara mengatasi insecurity. Ya. Dan karena topik kita itu kan ngomongin tentang insecurity yang kita nggak bisa melihat, yaitu yang bukan fisik, jadi kayak ngomong itu. Gue mau baca-bacain yang jawaban dari Google Form kemarin. Ada yang ngomong bahwa mereka itu menjadikan insecurity mereka kayak gue tadi bilang, kayak menjadi motivasi, jadi fuel buat jadi bahan bakar mereka untuk tambah giat, tambah berjuang dalam menggapai cita-citanya, dan hasilnya pun nggak mengecewakan hasilnya gitu. Jadi kayak dengan insecurity yang lo pada tadi narasumber bilang dan lo pada bilang, lo pernah mencoba mengatasi insecurity itu, dan apakah itu berhasil? Mungkin kita coba duluan, mungkin dari gue duluan kayak. Insecurity gue kan tadi bilang tuh gue orangnya bego. Kata kasarnya itu. No, you're not. Kata kasarnya itu. Kayak tadi gue bilang, gue ngerasa ada bener-bener kebakar motivasi gue, bener-bener kebakar untuk ngelakuin, dan anjingnya mulai berisik lagi. Mulai jadi gak bisa mikir gue. Jadi gue ngerasa bahwa gue mempunyai obligasi untuk serius. Gue udah nggak PTN, gue SMA-nya jelek. Ya, gue merasa gue udah nge-own sesuatu untuk orang tua gue yang udah yang udah bayarin swasta, dan udah kayak seumur hidup gue nge-raise gue, ngasih gue kesempatan untuk belajar. Gue merasa gue mempunyai obligasi untuk give back lah ke mereka. Jadi kayaknya itu deh, kayaknya mulai belajar sama giat, jadiin kalau gue cara ngatasinnya sih kayak cuek. Mantap. Serius, tapi itu betul. Ini penting banget ya, kayak apa ya, dalam artian kayak lu don't wander too long gitu, lu habisin waktu lu sosial media gitu. Jadi kan justru itu sumber insecurity-nya gitu. Di situ lu bisa ngeliat kayak orang ngapain aja gitu tuh, ya kayak wasting time gak sih lu ngeliatin hidup orang gitu, kan ngapain gitu. Mending lu lihat diri lu sendiri gitu, apa sih yang harus gue lakuin gitu. Jadi biar biar diri lu tuh merasa aman gitu. Ya kayak ya udah jangan lah, itu pertama. Poin yang pertama. Terus yang kedua itu apa ya? Selain cuek, cara gue ngatasinnya ya ini do activities di luar sosial media lu gitu. Jadi ini nyambung poin 1 sama 2 nih. Jadi kalau misalkan gue tuh bisa olahraga gitu, terus bisa ya baca buku, why not gitu. Kalau misalkan kayak orang look down at you kayak si baca buku gitu, ya elah gitu, kayak kenapa emang kayaknya gitu udah loh. nggak ada yang ngatain orang baca buku lagi dah kayaknya.
kayak lu aduh nih jadi kayak kayak dibanding lu main sosial media, ya kan? Apa sih yang lu dapet gitu loh, Iya. ya kan? Waktu habis, ya kan? Kalau baca buku udah sudah dapet wawasan, ini udah lain-lain gitu. Nah, yang ketiga, mungkin lu bisa nggak jauh sih, maksud gue lu nge-cut off connection Iya, sama betul. orang-orang yang nggak mau ngeliat lu menang Iya. gitu. Menurut gue temen yang baik di saat lu kondisinya sedang mengkhawatirkan dan lu menjauh demi kepentingan diri lu sendiri, tapi mereka yang kayak ih apaan sih dia gitu, nah itu cut aja, mending gak usah. Tapi di saat temen lu yang bisa kayak oh lu butuh apa Ki gitu, atau lu mau gue bantuin apa gitu, nah di situ itu sih menurut gue gitu, itu bisa jadi sarana buat ngebantu diri lu lah gitu untuk ngatasin insecurity. Jadi 3 poin tadi kalau gue. Ya ke tadi ya kayak tadi bener sih, mengisi luang waktu, nggak usah pikirin hal-hal yang kayak gitu. Yang penting just fill your mind with the right thoughts kayaknya. Mungkin Yunita bisa ditambahin atau mungkin lo punya sendiri cara sendiri? Buat mengatasi insecure ya. Iya. Gue sih ngelakuin beberapa hal ya. Maksudnya kayak kalau misalkan gue insecure sama yang kayak sosial media, kayak Instagram dan yang lain-lain, biasanya gue kalau udah mulai ada perasaan-perasaan yang gak bagus nih di hati gue, biasanya gue langsung kayak narik diri, oke gue log out, gue hapus Instagramnya selama beberapa minggu. Habis itu kayak, oke gue duduk diem cuman kayak dengan, ya kayak bilangnya dengan baca buku, atau gue biasa suka bikin jurnal sih. Maksudnya dengan bikin jurnal itu bener-bener kayak gue refleksiin diri gue, kayak apa yang alasan-alasan gue insecure tuh kenapa gitu kayak. Dan menurut gue buat memperbaiki rasa insecure itu kita harus menemukan alasannya gitu, kayak alasan lu mau berubah dan buat maju itu harus benar gitu. Dulu gue ngerasa gue insecure sama pelajaran gue kan, makanya gue selalu belajar supaya gue jadi lebih baik lagi. Tapi setelah gue gali-gali ke belakang, tapi maksudnya setelah gue belajar rasa insecure itu masih ada, karena alasan gue buat berubah itu salah. Dulu alasan gue mau belajar adalah, mungkin ini nyerempet ke fisik ya, gue tuh dulu ngerasa gue tuh biasa aja gitu. Dulu gue ngerasa biasa aja, jadi setidaknya gue harus pakai otak gue gitu. Otak gue tuh harus ada isinya gitu, supaya gue bisa lebih dari yang lain. Nah itu salah kalau misalkan kayak kita terus kayak gitu. Makanya sekarang gue kayak gue belajar ya karena gue mau diri gue tuh harus jadi lebih baik, bukan karena gue ngerasa gue kurang atau gue ngerasa harus kayak gimana. Terus kayak gue sekarang ngerasa kayak nggak usah lah ngebandingin progres kita sama orang lain. Kayak progres dia sama kita tuh beda. Dia punya sesuatu, kita punya sesuatu. Mungkin progres kita kayak baby steps, tapi lama-lama tetap akan nyampe di sana. Kalau misalkan dia lari atau apa ya terserah, tapi ujung-ujungnya juga pasti kita bakal nyampe di garis yang sama mereka gitu. Sesuai dengan mimpi yang kita mau kayak gitu. Oh my god. That's awesome. Gila. Quick note, topik kedua itu baru kita ngomongin yang fisik, udah. Yes. Don't forget to tune in. Tapi enggak ya? Wow, Yunita. Damn. That's That's awesome. awesome. Wow. That's awesome. Sumpah. Bener gak salah, sumpah lo emang ya gila. Mentalitas lo wow, bener-bener patut banget Mentalitasnya ini ditiru. dua orang ini Iya. tuh mentalitasnya banget loh. Wow. Wow. Apa ya? Ya, kayaknya tinggal jawaban dari co-host kayaknya ini yang kurang nih kayaknya. Enggak, gue di sini merap aja Jawab semua gak? ya. Jawab Karena gak? emang Jawab udah gak? udah udah Jawab udah gak? kejawab semua Co-host nih, jawab mohon gak? maaf. Co-host. Udah kejawab semua nih, dan kayak dari tadi juga udah dijawab ya di akhir-akhir di episode 2 dan 3 kayaknya. Pokoknya jadi ini gue nge-rap aja lagi kalau yang namanya orang-orang tuh punya masing-masing cara mengatasi dari insekuritas kayak tadi misalnya Yunita berhenti dulu dari sosial media, terus habis itu kayak Itu keren have banget sumpah itu. things, iya itu bener banget. Dan she have things that buat ngedistraksi kayak tadi bikin jurnal, nulis-nulis untuk merefleksikan diri, itu udah keren banget sih asli. Terus kayak tadi kayak William bilang cuek itu it's a must tapi terlalu cuek itu juga nggak boleh. Itu jarak itu jangan banget, karena kayak Silakan William pokoknya ngomong. iya boleh silahkan. Kayak tadi mau Ini bener bahaya kalau terlalu cuek nih.
Gue boleh cerita nih Iya, sejujurnya. Nggak, silakan. ya silakan. Saking cueknya kayak apa namanya, gue nggak peduli gitu apa yang terjadi sama gue, ya kan, sampai bener-bener kayak gue ditempatin di posisi yang bener-bener kayak gue jadi mikir nih, gue kayak anjir ya kali gitu, masa iya lu kayak gini terus gitu, lu nggak mau gitu, lu bisa kayak orang-orang, lu mau nggak jadi orang, nah kayak gitu. Jadi kayak jangan terlalu cuek gitu loh, sampai lu harus ditempatin ke posisi yang kayak gitu. Jadi kalau masuk gue tuh kayak cepet-cepet gitu loh, kayak jangan take too long lah untuk hal yang seperti itu gitu. Hmm, Bener-bener, wise pokoknya words. cuek tapi jangan cuek banget gitu. Karena balik lagi kayak tadi kata Abin, cuek yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Wedi, Mario Teguh. Oke. Ya, sudah kali ya. Oh, ini terakhir deh. Ini terakhir pertanyaan gue dari terakhir. Apa ini sama aja kali ya? Pesan-pesan gitu perlu nggak nih? Oh, Pesan-pesan gitu untuk kayak yuk, maba-maba atau orang-orang di luar sana yang sedang mengachieve goal mereka, sedang berjuang, sedang berstruggle gitu mungkin punya kata-kata untuk mereka yang sedang merasa kecil gitu melihat dan untuk pemirsa, achievement. silakan mau siapa duluan, Gaby? Narasumbernya boleh Yunita atau William, siapa yang mau duluan? Ladies first gak sih? Ngomong, dia nggak unmute cuma buat Pikir gue ngomong pikir ladies first. Gue kira mau ngomong, William gue pengen kira. ngomong gitu. Oke, nggak apa-apa. Yunita mungkin udah tahu pesannya gitu. Mungkin pesan dari gue apa ya? Menurut gue ya, dari yang gue pelajarin, merasa frustasi atau ngerasa stuck di satu tempat, lu ketinggalan dari orang lain itu wajar. Karena itu tandanya lu lagi berusaha untuk achieve sesuatu. Menurut gue kayak gitu. Absolutely. Jadi Iya. jangan ngerasa kayak lu frustasi lu gara-gara lu stuck di satu tempat gak bergerak-gerak, orang lain udah bergerak. Enggak, lu tuh kenapa lu bisa frustasi dan lu ngerasa lu stuck? Karena sebenarnya tuh lu lagi berusaha buat apa yang lu mau gitu, apa yang lagi lu mau dapetin kayak gitu. Jadi kayak baby step is okay, nggak apa-apa. Karena lu jalan pelan-pelan, ujung-ujungnya juga pasti akan nyampe. Gitu dari gua. Oke, silakan William. Wow. Ya, kalau gue sih message buat yang nonton ini, don't repeat yourself gitu. Jadi dalam artian lu udah tahu, lu pernah misalnya lu ngelakuin hal yang salah, ya udah pokoknya jangan ngulangi kesalahan yang sama, intinya gitu. Terus cari tahu diri lu tuh lebih apa ya, kayak kenalin diri lu lebih dalam aja lah, kayak jadi lu dari situ, kalau gue dari ngelakuin hal itu gue bisa tahu keinginan gue apa ke depannya. Itu penting banget gitu, jadi nggak lost gitu, lu nggak yang kayak jalan-jalan tapi lu nggak tahu lu kemana gitu. Nah kalau gue sih ya itu, kenalin diri lu lebih ini aja. Sama gue mau nambahin satu hal lagi sih. Oh, silakan. Boleh. Menurut gue penting kayak lu cari orang-orang, lu cari temen kayak 1-2 yang benar-benar ada di samping lu. Bukan temen yang buat dorong lu ya, tapi temen yang ada di samping lu buat bantu lu jalan, temen yang ada buat bantu lu bangun lagi, kayak temen yang kayak mau ngelihat lu maju gitu, bukan yang kayak ngejatuhin. Karena menurut gue Support pergaulan, system. pertemanan itu kayak pertemanan kalau lu salah cari tempat untuk cerita, salah bergaul, itu kayak berpengaruh sampai kemana-mana gitu loh. Gitu. Iya, faktor pertemanan, faktor kayak gitu itu merupakan salah satu hal yang bisa ngebangun kita melebihi insecurity, maupun itu anxiety, atau bahkan yang lebih drastis kalau kita bisa panggil. Kayak dan kalau kita pikir-pikirin lagi, hal-hal yang bisa ngalahin insecurity kayak gitu listnya sedikit banget loh. Makanya kayak sebuah support system memang merupakan suatu kewajiban kayaknya buat itu. Satu hal yang must banget A must have. sebagai pilar, either it's an emotional pillar atau kayak ya udah sebagai penopang dalam kehidupan lu sehari-hari aja tuh gitu. Itu Mungkin yang harus. karena kita sudah ngomong bacot buat 56 menit, hampir Oh sejam. my gosh, that's awesome. Udah hampir sejam. Kita kayaknya nge-wrap things up now.
so far episode 1 gila. Yunita sama William jawabannya holy cow. Holy damn. Dan Wow. gue berharap banget juga ini tuh bisa kayak open things up untuk kalian yang menonton Pemirsa. pada episode kali ini gitu, yang dimana insecure kita dalam goals in life dan everything and whatnot, yang pokoknya yang lagi belajar atau yang mungkin sedang mengejar cita-citanya yang masih kayak tadi kata Yunita, baby step. Yeah. It's okay, progress at your own pace gitu lah ya. Kayaknya hal yang kita bisa ambil dari dua narasumber ini sekarang itu kayaknya just one word, mentality. Ini berdua mentalitasnya bener-bener unparalleled ini berdua, bener-bener kuat banget. Ada yang sampai berani, sampai kuat banget, sampai nge-delete Instagram, terus bener-bener nge-grind. Wow, bener-bener. Ya kayaknya Jarang-jarang banget gitu. buat episode 1 udah kelar lah, kita bisa kelarin lah sekarang ya. Ya boleh lah ya. Oh iya, Oke, sebelum mungkin kita kelar, apa ya? episode 2 siapa? Gap, episode 2. Episode 2 nanti kita punya Diandra dan Abigail sebagai itu Abigail bukannya lo ya? narasumbernya. Iya beda. Abigail Ya, siapa? beda. Abigail Patria, apalah namanya lupa. Nggak boleh kita aja. Nggak boleh. Ntar gue bakal diomelin kalau dia nonton ini. Ya, tapi kayaknya buat episode 1 ini aja. Terima kasih banget buat narasumber kita yang udah bener-bener ngomongin waktunya, yang habis makan bener-bener langsung ngomong. Sumpah, Awesome. maaf banget. Terima kasih untuk co-host kita, Gabby, the wonderful Gabby. Thank you for our host juga, jangan lupa ya. Our wonderful Abin. Episode 2 besok kayak tadi Gaby ngomong ada Diandra sama ada Abi. We hope to see you there. Kita ntar ngomongin tentang, menurut gue yang nggak kalah, topiknya juga nggak kalah penting lah, ngomongin tentang body image, physical image di dalam sosial media dalam itu. So yeah, for now we'll see you later. Bye bye. Bye bye.